Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam hari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan para sahabat sehingga kita umat akhir zaman ini dapat mengenal agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan bisa menjadi sangat mulia? Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menuju kepada kebenaran, yang membedakan yang hak dan yang batil. Para pemirsa dimanapun berada, Al-Quran disebut Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran yang mulia. Kitab suci ini memiliki kemuliaan dan dapat memuliakan siapa saja yang terkait dengannya. Sebagaimana kita dapat memperhatikan beberapa contohnya, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat mulia daripada malam lain, yaitu kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam ini Al-Quran diturunkan. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang membawa wahyu berupa Al-Quran. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang paling mulia di antara para nabi-nabi yang lain, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah berupa Al-Quran. Bahkan kertas dan kulit yang menjadi tempat dituliskannya Al-Quran lebih mulia daripada kertas dan kulit yang lain. Dia dicium dan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, tidak boleh dihinakan, tidak boleh diinjak. Maka manusia yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan begitu, pemirsa diri dimanapun berada, alangkah beruntungnya bagi orang yang mampu memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan ini dengan menggunakannya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Hal itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
beliau senantiasa memurojaah hafalan beliau di hadapan malaikat Jibril langsung setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana para ulama dan orang-orang soleh, mereka sangat bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Beberapa contoh seperti seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Beliau adalah ulama besar tabi'in. Beliau setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 malam sekali. Kemudian Qatadah ialah salah satu ulama besar pada zaman tabi'in. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali, dan di 10 hari akhir pada bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Kemudian ulama kita yaitu Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itu artinya beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sayyidina Ali menjelaskan hadis tersebut bahwa yang dimaksud 10 kebaikan itu adalah jika dibaca tanpa wudu. Jika dibaca di luar sholat dengan wudu, maka pahalanya sebesar 25 kebaikan dari setiap hurufnya. Jika dibaca di dalam sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya 50 kebaikan setiap hurufnya. Dan jika dibaca di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka pahalanya 100 kebaikan setiap hurufnya. Lalu bagaimana pahala kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 atau hingga 700 kali. Jika di luar bulan Ramadan orang membaca Al-Quran tanpa berwudu, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan dia minimal mendapatkan 100 kebaikan dari setiap hurufnya. Jika di luar bulan Ramadan seorang yang berwudu membaca Al-Quran mendapatkan pahala 25 kebaikan dalam setiap hurufnya, maka di bulan Ramadan dalam 1 huruf 10 kebaikan. Begitu juga jika seseorang membaca Al-Quran di dalam sholatnya dalam keadaan berdiri, dia mendapatkan 100 kebaikan dari setiap hurufnya. Ketika dia melakukan itu di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapat 1000 kebaikan. Pemirsa dimanapun berada, itu semua jika Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Bagaimana jika Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat? Tentu sangat beruntung orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutup sikap kita pada sore hari ini, dan semoga kita semua dapat kemudahan dari Allah SWT untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.